Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang fadilah dan keutamaan siwak yang dinukil daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang lebih dikenal yaitu adalah Imam Ghazali. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dijelaskan bahwasanya siwak termasuk daripada adab wudu. Jadi siwak itu disunnahkan ala kulli hal, disunnahkan pada setiap keadaan, baik itu bangun tidur, hendak tidur, dan semacamnya, mau sholat. Dan kita akan membahas tentang di sini dijelaskan daripada fadilah siwak di dalam bab adabnya berwudu. Jadi bab adabil wudu. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwakah. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini berkata, fa idza faragta minal istinja'i, maka apabila telah selesai engkau daripada beristinja. Jadi di pembahasan sebelumnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menjelaskan tentang adab masuk ke kamar mandi. Nah, bagaimana masuknya, bagaimana keluarnya, bagaimana adabnya, bagaimana cara istinja menurut sunnah Nabi SAW. Jadi sebelumnya adalah bab itu, maka faida faragta minal istinja, maka ketika selesai daripada istinja, fala tatruki siwaka, maka janganlah kamu tinggalkan siwak. Maka jangan tinggalkan siwak. Nah, jadi yang tadi disebutkan siwak, bersiwak itu sunnah ala kulli hal, fi kulli hal. Di dalam setiap keadaan siwak itu disunnahkan. Nah, jadi termasuk di setelah istinja, dan di sini dijelaskan ketika hendak berwudu. Fa innahu matharatun lil fami, karena sesungguhnya bersiwak itu matharatun lil fami, dapat membersihkan mulut. Wa mardatun lirabbi, dan memberikan ridho dari Tuhan. Wa maskhatun lisyaitan, dan siwak itu dibenci oleh syaitan. Nah, jadi itu daripada keutamaan siwak. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin, dan satu kali salat bisiwakin, dengan bersiwak, afdalu itu lebih afdol, lebih utama, min sab'ina salatan bila siwakin, daripada 70 kali salat dengan tanpa siwak. Nah, jadi satu kali sholat yang sebelum sholat itu kita bersiwak terlebih dahulu, itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdol daripada 70 sholat dengan tanpa siwak. Terus bagaimana dengan jamaah? Salat jamaah dikatakan di dalam hadis bahwasanya itu mendapatkan fadilah daripada 27 derajat. Barang siapa orang yang mengerjakan salat secara berjamaah, dia mendapatkan daripada 27 derajat, diangkat daripada 27 derajat. Nah, jadi dengan bersiwak ini tetap keutamaan lebih utama mana, siwak dan sholat jamaah. Nah, tetap lebih utamaan sholat jamaah. Kalau dibilang utama soalnya itu derajat, sedangkan ini adalah pembandingan antara satu sholat dengan 70 sholat yang tanpa siwak. Nah, waruya, diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini, bahwasanya kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka semua untuk bersiwak pada setiap sholat. Nah, jadi kalau misalkan Nabi enggak ngeberatin kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mewajibkan, artinya memerintahkan di sini yaitu mewajibkan daripada bersiwak pada setiap kehendak untuk sholat. Jadi wanhu,
Dan dijelaskan lagi setelahnya, wa anhu, dan dari Nabi SAW, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuk taba alayya. Nah, jadi kata Nabi SAW, umirtu bisiwaki, aku diperintahkan untuk bersiwak. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiwak. Hatta khasyitu ayyuk taba alayya, sehingga aku takut aku dicatat atas siwak tersebut. Artinya apa? Kalau misalkan aku udah diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak, jadi aku takut untuk meninggalkan siwak, takut dicatat daripada kejelekan karena aku meninggalkan siwak. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi siwak ini fadilahnya sangat besar dan bagi tubuh kita, bagi mulut kita juga dapat bersih. Nah, jadi dikatakan di dalam sebagian kitab fikih, siwak itu bisa berbentuk apa aja yang lepas dari tubuh kita, asalkan itu dapat menyerap atau dapat menghilangkan daripada kuningnya gigi. Jadi bisa dengan kain, bisa dengan batang kayu, bisa dengan sikat gigi, itu kita niatin bersiwak, maka kita dapat pahala daripada bersiwak ketika kita hendak sikat gigi. Tetapi siwak yang paling utama itu siwak yang berbentuk apa? Yaitu yang berbentuk kayu arok. Nah, itu siwak yang paling utama yang sering kita jumpai di mana-mana, itu siwak yang paling utama. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.